Ini bukan kamera buatan AI, tapi ini real sebuah kamera full frame dengan desain yang modern, minimalis terbaru dari Sigma yang kemarin baru aja diluncurkan, dan ini adalah Sigma Boyfriend, Sigma BF. Selamat datang di channel SM Media dengan gua Skavito di sini. It's me again and again gitu ya. Bang Erwin masih belum fit kondisinya. Tapi ya udah, di video kali ini gua pengen bahas sedikit aja ngomongin soal kamera full frame terbaru dari Sigma yang baru kemarin launching gitu ya. Di sini kameranya punya desain yang radikal, punya inovasi sendiri, punya cara pengoperasian kameranya sendiri dibandingkan kamera konvensional pada umumnya atau kamera yang biasa kita pakai. Kayak yang tadi gue bilang, gue usahain ini bakal jadi video yang sangat singkat ya buat ngisi waktu kalian aja. Tapi sebelum mulai, gua mau ngingetin kalau misalkan kalian doyan foto-foto sambil jalan dan pengen hasilnya kelihatan epic, kita punya produk preset Lightroom yang biasa kita pakai sembari adventure gitu ya buat foto-foto. Dan buat pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita juga punya LUTs biar gambar iPhone kalian hasilnya kayak pakai kamera mirrorless. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi. Sama tolong bantu kita juga untuk klik link tag produk di bawah gitu ya. Nggak perlu beli produknya, yang penting klik aja tag produknya biar kita dapat cuan afiliasi. Terima kasih. Oke, balik ke topik soal Sigma BF. Ada orang bilang Sigma Boyfriend lah, best friend lah. Kalau gue Sigma BF Battlefield. Nggak lucu anjing. Dan ini adalah sebuah kamera full frame yang punya desain futuristik, simple dan juga minimalis yang dibekali dengan sensor 24,6 megapiksel dengan mounting L-mount. Jadinya bisa dipakai lensa Leica, Panasonic dan Sigmanya sendiri. Dan seperti yang gue bilang di awal gitu ya, di sini tuh Sigma being real Sigma gitu ya, berani ngasih inovasi yang berbeda dibandingin jajaran mirrorless yang udah ada sekarang. Mungkin pertama kita lihat fisiknya dulu aja gitu ya, buat lihat bentuknya seperti apa. Di sini bentuknya tuh kotak minimalis, compact plus ringan juga karena beratnya ini di sini diklaim itu di 388 gram. Dan gua tertarik sama warna putihnya karena ganteng banget itu buat dilihat gitu ya. Kayak dipakai juga terlihat ganteng banget. Di sini juga ada varian warna hitamnya, tapi baru kali ini gua sama kamera itu demen sama yang warna putih. Gara-gara si Sigma BF ini. Oh ya, perihal build quality-nya di sini belum gua mention. Dengan berat di 388 gram, build-nya ini full aluminium. Yang ini menimbulkan rasa penasaran buat gua. Apakah kalau kita operasikan terlalu lama atau kita pakai spek maksimalnya gitu ya, atau misalkan sekedar standby aja, ini bakal panas atau enggak? Terutama kalau misalkan kita pakai di penggunaan outdoor secara maksimal gitu ya, apalagi kalau dipakai di Indonesia. Overheat nggak? Ini dari pengalaman gua kalau pakai kamera mirrorless yang pada umumnya aja, kalau emang kameranya udah panas, nggak usah overheat deh, kameranya panas, itu di tangan aja nggak enak gitu ya, bahkan dengan build yang plastik aja itu panasnya mantap. Nah ini kalau pakai build aluminium misalkan heatnya itu ke distribusi ke bodinya gitu ya, nah itu ketika lo pegang panas apa nggak, nyaman nggak dipakai. Sama kalau lu perhatiin dari buildnya, dia buildnya itu kayak batu bata gue ngeliatnya gitu ya, toh kotak aja, emang kelihatan cakep. Tapi di sini ada satu faktor yang menurut gue cukup krusial kalau dipakai sama user kamera pada umumnya gitu ya, yaitu adalah sebuah grip. Di bagian depannya itu bener-bener molos. Lu cuma punya thumb support di bagian belakang, jadi feel pegangnya itu mungkin kayak pakai HP. Mungkin lu kayak pakai iPhone, di sini belakang ada thumb supportnya gitu. Kalau kalian perhatiin lagi, ini kamera bener-bener minimalis. Gak ada hot shoe, gak ada EVF, gak ada port macem-macem, cuma ada satu port USB-C yang nanti bakal gua kasih tahu fungsinya untuk apa, dan juga mikrofonnya ini internal. Dan gua hampir lupa, dia nggak ada slot memory card. Dan Sigma BF ini utamanya didesain untuk orang-orang yang suka dengan fotografi. Masih masuk akal menurut gua, karena kalau misalkan diciptakan untuk video, dia itu nggak bawa port macam-macam kayak port mic input nggak ada, port jack output nggak ada, port HDMI pun nggak ada, bener-bener polos semua, cuma ada port USB-C doang di situ. Dan di sini dia juga nggak punya eBeast. Kalau misalkan ngomongin audio, dia cuma ngandelin audio internal atau mikrofon internalnya aja. Dan di sini layarnya juga nggak bisa lu apa-apain, still doang begitu. Akan tetapi bukan berarti kamera ini nggak bisa untuk shoot video gitu ya, malah spek perekamannya lumayan menurut gua. Ini agak kocak jadinya. Sigma BF ini bisa ngerekam up to 6K 30p, ada opsi H264, H265 dan juga bisa ngerekam dalam perekaman L-Log. Untuk slow motionnya di sini dia di 120p di resolusi Full HD. Tapi ya di sini agak kocak lagi menurut gua. Meskipun dibilang kamera fotosentris, ya tadi EVF nggak ada, lu cuma bisa ngandelin layar LCD belakangnya aja.
Mekanika shutter nggak ada. Lu cuma bisa ngandelin electronic shutternya aja dan burstnya ini up di 8 fps. Dan ini menimbulkan pertanyaan lagi dari gua gitu ya. Gimana performa rolling shutternya ketika kita ambil foto atau video dengan subjek yang bergerak dengan cepat? Apakah kacau atau enggak? Kita cuma bisa nunggu review luar aja. Nah, sekarang perihal kenapa kameranya nggak punya slot memory card. Karena kamera ini udah dibekali dengan memori SSD internal sebesar 230 GB. Ambil footage sampai kenyang gitu ya. Karena dia bawa memori internal, gue yakin kalian udah bisa nebak apa gunanya si USB-C tadi. Ya betul, dia bisa dipakai untuk transfer data dan juga bisa dipakai untuk ngecas. Dan untuk transfer datanya gue yakin di sini dan udah seharusnya juga itu write speed-nya cepet karena ya mau ngandelin dari mana lagi untuk backup datanya. Dan untuk ngecasnya jangan khawatir, meskipun dia bisa ngecas pakai USB-C, baterainya itu nggak internal. Good. Untuk autofokusnya Sigma BF ini udah menggunakan face detection autofocus dan juga udah ada subject detection track untuk human dan juga animal. Ini adalah hal yang baru untuk Sigma, tapi ya sayangnya bukan hal yang baru buat kamera mirrorless lain. Nah, sekarang soal pengoperasiannya. Di sini button yang disediain kamera Sigma BF ini bener-bener sedikit, bener-bener on point aja gitu ya. Bagian belakang cuman ada tombol playback, multifunctional dial, center button, tombol power dan juga tombol option. Dan di bagian atas di situ cuma ada tombol shutter aja. Dan untuk tombol-tombolnya di sini diklaim dia punya feel yang haptic. Harusnya di sini bisa bikin penggunaan kameranya itu jadi lebih premium. Lah, terus gimana ya kalau mau nyeting kameranya dengan tombol yang sangat sedikit kayak gitu ya? Semua pengaturannya itu bisa lu atur lewat multifunctional dial yang tadi gue bilang dan juga layarnya yang udah touchscreen. Dan di sini gua ngeliatnya Sigma itu perihal minimalis, perihal simpelnya itu bukan cuma soal estetika kameranya aja, tapi user experience-nya juga. Karena di sini lu cuma bisa ngandelin multifunctional dialnya doang kayak yang gue bilang tadi dan juga si layar touchscreen-nya. Kalau gua ngeliat petapixel sih, gua di situ ngeliat kayaknya fluid banget, enak buat dioperasikan. Tapi ya nggak tahu, kita cuma bisa menunggu review luar aja. Masuk Indo juga nggak tahu kapan. Bisa dapat juga nggak tahu, bisa apa nggak. Di bagian belakang ini juga ada sebuah layar LCD kecil di situ untuk nampilin pengaturan mana yang lagi lo ubah saat mengoperasikan kameranya. Dan itu cukup membantu gue rasa. Tampilan UI-nya di sini terlihat sangat minimalis. Settingan kameranya juga nggak mengganggu kita atau nggak ngedistract kita selama proses pengambilan gambar. Dan untuk bar hitamnya di sini dibikin semi transparan atau bahasanya gimana ya? Gue bingung nyebutnya, kayak opacity-nya kayak dikurangin gitu. Kelihatan cocok aja di tampilan layarnya. Kemudian biar nggak mengganggu lagi, di layarnya ini juga bisa diatur untuk clear preview juga. Gua kalau ngelihat pengoperasian pada Sigma BF ini, bikin gua itu keinget sama kamera Xiaomi. Kameranya ada di sini. Ini punya pengoperasian yang unik juga. Tapi nggak bisa lo bandingin sama Sigma BF ini. Jauh lah, ini mah kameranya kacrut banget, jelek gitu ya. Ini gue banding juga, Erwin nggak bakal marah. Nggak tahu kalian marah apa nggak, tapi nggak bisa dibandingin sama Sigma intinya gitu ya. Mencet UI-nya aja yang ada di kamera itu tuh nge-lag lama. Ya, maaf ya Xiaomi ya, gue banting tadi. Nikon yang mau jatuh, maaf. Sekarang kita masuk ke bagian akhir video soal pendapat gua tentang si Sigma BF ini. Emang sih, inovasi yang dibawa di Sigma BF ini sangat-sangat brilian, sangat-sangat inovatif, sangat-sangat diterima sama banyak user gitu ya kalau lo lihat di internet. Tapi menurut gua, in real use-nya, kalau dari ini pendapat gue doang, ini bakal butuh banyak pembiasaan banget dari gua yang biasa pakai kamera mirrorless yang banyak tombolnya, banyak functionnya yang bisa gua atur. Itu kalau misalkan disuruh pindah ke Sigma BF ini atau tiba-tiba kamera transisi pengoperasiannya kayak si Sigma BF. Dan ini by pengalaman gua dan pendapat gua pribadi aja. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komentar aja. Tapi buat gua contohin gua pakai X-A2S. Itu tombol yang gue butuhin, function yang gue butuhin semuanya ada di situ. Atau S4 lah lebih lagi gitu kan, itu semuanya tuh udah ada di situ. Dan gue tiba-tiba disuruh nge-review kamera yang lebih compact atau disuruh transisi ke pakai kamera yang lebih compact. Let's say contohnya kayak X-S10 atau Fujifilm X-M5 atau X-A7 misalnya gitu ya. Itu gue butuh banyak pembiasaan. Nggak bisa langsung sehari gue bisa ngafalin semua function-functionnya. Gue terbiasa dengan tombol yang sedikit itu susah banget. Nah di sini dengan Sigma BF ini lo cuma ngandelin dialnya doang, lo cuma ngandelin touchscreen-nya doang. Gue nggak bisa yakin 100%, tapi gue yakin usernya bakal butuh pembiasaan banget buat pakai kameranya. Dan baik lagi, yang dilakuin sama Sigma ini bukan sesuatu yang minus, bukan sesuatu yang jelek. Menurut gua justru yang dilakuin Sigma di sini adalah jadi sebuah gebrakan baru di dunia perkameraan biar brand kamera lain
brand Jepang lain, temen-temennya gitu ya, kalau ngasih update nggak gitu-gitu doang, nggak membosankan. Inti dari pendapat gua soal si Sigma BF ini mengenai inovasi yang ada di kameranya, ini bikin, at least buat gue ya, ini bikin gua keluar dari zona nyaman gua. Yang padahal jelas-jelas di kamera ini mempermudah usernya untuk mengoperasikan kameranya, bener-bener dibikin minimalis, bener-bener dibikin simple. Tapi guanya itu terbiasa sama kamera mirrorless yang pada umumnya itu dengan tombol-tombol, dengan function-function yang ribet, UI interface yang ribet. Gue lebih terbiasa sama itu. Ketika gue disuruh pindah ke Sigma BF ini, pasti gue butuh pembiasaan. Dan itu pasti bakal makan waktu. Emang agak lucu orang gitu ya. Kalau ada yang susah, ngapain yang gampang? Nah, buat harga kamera Sigma BF ini dijual di harga 2.000 US dollar. Dari harga dan fitur yang dikasih, kayaknya bakal jadi kamera yang niche buat hobis atau buat beberapa unique user. Gua bingung bilangnya apa gitu ya. Mungkin gampang gini, ini orang ngerti kamera, udah punya kamera yang bagus, tapi dia punya duit lebih gitu ya. Ada Sigma BF nih, gue pengen nyoba teknologinya. Nah itu unique user tuh, kalau menurut gue kayak begitu tuh. Ya udah seru-seruan aja kameranya. Kenapa gue berasumsi Sigma BF ini kamera yang niche buat hobis atau beberapa unique user doang? Kayak buat orang-orang yang punya duit dan pengen nyobain teknologi yang ada di kamera Sigma BF ini. Maksud gue, lu ngeluarin 2.000 US dollar atau sekitar di 30 jutaan sekian itu untuk kamera dengan berbagai fitur yang nggak ada. Dan itu cukup krusial juga untuk sebuah kamera. Kayaknya kalau misalkan lu sebagai user yang pengen beli kamera untuk nyari duit, kayaknya nggak bakal beli kamera ini. Profesional sekalipun menurut gua gitu ya, ini pendapat gua, kayaknya nggak bakal pakai Sigma BF ini sebagai main cam mereka gitu ya. Dibilang fotosentris, ya tadi, EVF nggak ada, mechanical shutter nggak ada, rolling shutternya kayak apa, kita belum tahu. Dibilang buat video juga nggak, meskipun speknya lumayan, port mic dan jack output aja itu nggak ada. Dan kayak yang tadi gue bilang juga, layarnya di sini nggak bisa lu apa-apain, detail nggak bisa, variangle nggak bisa, udah pokoknya ngesil gitu aja. Yang udah otomatis itu bakal menghambat workflow di kerjaan yang profesional. Tapi ya tetap ini merupakan inovasi yang sangat Sigma dari brand Sigma gitu ya. Dia berani ngasih inovasi yang sangat berbeda, yang sangat radikal dibandingin kamera brand mirrorless lain yang kalau tahun kemarin itu ngasih update yang membosankan. Ini di awal di tahun 2025 Sigma ngasih inovasi yang bikin fresh dunia perkameraan. Tapi itu aja buat videonya, semoga bisa ngisi waktu kalian. Boleh pendapat kalian soal kamera Sigma BF ini, sependapat sama gua, kontra sama gua, atau kalian punya pendapat yang lebih radikal lagi soal kamera ini, silahkan komentar aja. Ramein komentarnya gitu ya. Itu aja. Gua Skapito, di situ ada Wo, dan jangan lupa untuk bergaya. Mampus lama bumpernya.